Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Aisyah kemarin tentang dari Ibnu Abbas tentang seorang muhrim, orang yang ihram jatuh dari kendaraannya terus meninggal. Apa yang dilakukan? Ighsilu bima'in wasidrin wa kafanu taubaihi. Mandikan dia dengan air biasa, dengan air sabun dan yang lainnya, mandi biasa, tapi dikafani dengan pakaian atau 2 lembar pakaian yang digunakan ketika ihram. Jadi tidak diganti. Sama seperti halnya orang yang mati syahid, dikafani dengan pakaiannya. Ya, itu kalau memang menutupi aurat semuanya. Kalau semisal masih butuh kain lagi, kafan lagi untuk menutupi auratnya, ya nggak apa-apa ditambahin lagi. Tapi yang jelas pakaian ihram ketika dia meninggal itu tidak boleh dibuang, tidak boleh dilepas, dibiarkan saja atau ditetapkan saja di situ, tidak boleh dilepas. Nah, sekarang Wan Aisyah dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, berkata sapa Aisyah, lamma aradu, ketika menginginkan atau mengharapkan sapa sahabat ketika mau ghusla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah meninggal. Nah, ketika para sahabat mau memandikannya, lalu berkata sapa sahabat, wallahi demi Allah, la manadri, saya tidak pernah melihat, manadri ora tahu ningali, tidak pernah melihat sapa kita, kami tidak pernah melihat, manadri ora tahu atau tidak pernah melihat sapa kita, nujarridu, apakah boleh melepas baju, namanya apa? Menelanjangi ya. Nujarridu, apakah boleh menelanjangi sapa kita Rasulullah ing Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nujarridu kama nujarridu, sebagaimana menelanjangi sapa kita mau tanah ing piro-piro orang meninggal kita. Amla atau tidak boleh. Jadi sahabat bingung ketika Nabi meninggal, pas memandikan ini, Nabi ini kita telanjangi seperti halnya jenazah-jenazah lain, apa enggak usah gitu. Kita enggak tahu ini. Nah, al-hadis iqra al-hadisah, terus karena hadis seterusnya, hadisnya panjang, enggak, di sini disingkat. Kita cari hadis yang panjangnya. Di sini lamma aradu ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri anu jarridu, ada hamzanya ya. Kalau di sini enggak, anu jaridu, kama anu jaridu mau tanah, am naghsiluhu wa alaihi syabun. Lanjutannya semacam itu, bukan amla. Kalau di salah satu syarahnya itu, kalau ada yang beda berarti am naghsiluhu, atau memandikan sapa kita ing Kanjeng Nabi, wa alaihi lan iku ing atase Kanjeng Nabi, siabuhu utawi pakaiannya Nabi. Apakah kami harus memandikannya? Apakah kami harus menelanjangi Nabi untuk memandikannya, atau kami memandikannya dengan kondisi Nabi masih pakai pakaian, masih pakai baju. Nah, seperti itu.
Tapi di sini qala An-Nawawi rahimahullah taala wa yustahabbu ay yaghsila fi qamisi yalbasuhu inda iradati ghuslihi. Imam Nawawi berkata disunahkan untuk memandikan mayit dalam baju gamisnya yang dikenakannya, yang dipakainya ketika inda iradati ghuslihi, ketika mau memandikannya. Jadi tidak dilepas kalau Imam Nawawi ya. Wa haqa Rafi'i wajhan. Imam Rafi'i, sedangkan Imam Rafi'i menceritakan satu wajah, satu pendapat bahwasanya annal afdal ayu jaridah wa yughsala bila qamisin. Yang paling utama adalah dilepas bajunya, ditelanjangi dan dimandikan tanpa memakai gamis. Wa huwa mazhabu Abu Hanifah, ini mazhabnya Abu Hanifah. Waswab maqala Asy-Syafi'i wal Ashab, yang benar yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Ashabus Syafi'iyah, wal yakun al-qamisu raqiqan dha'ifan. Kalau berarti kalau tadi mazhab Syafi'i itu adalah dipakaikan baju atau gamis alias tidak dilepas bajunya. Nah, baju yang terpakai itu adalah wal yakun al-qamisu raqiqan dha'ifan. Gamisnya itu harus yang tipis dan yang lemes atau yang nipis, yang lemes. Waqala sabuna, kalau memang pakai gamis berarti pakai baju nyiramnya bagaimana? Wa yadkhulu al-ghasil yadahu fi kammaihi. Orang yang memandikannya berarti ya memasukkan tangannya ke dalam bajunya tersebut untuk menggosok bajunya, badannya. Terus wa yusab al-ma' min fawqi qamisihi, lalu baju airnya dimasukkan dari arah sini. Kan jenazah itu kan agak miring ke bawah, tidak rata, agak miring ke bawah. Kalau rata bahaya, nanti airnya bisa masuk ke hidung meskipun ada kapasnya. Agak rata. Nah, airnya itu dimasukkan ke sini. Kalau pakai selang enak. Wa yusabu ama min fawqil qamis wa yusalu min tahtihi fa in lam takun aqmamul qamis wasi'atun wa ya fataqo faqad dakharis mawdi'an wa adkhala yadahu. Ya pokoknya sebisa mungkin dengan cara apapun, kalau bisa ya dari leher, kalau nggak bisa ya misalnya pakai baju yang ada kancingnya dibuka, kancingnya. Wa dzakara jama'atun annahu idza lam yakun qamisun turiha alaihi thawbun yasturu jami'al badani. Fa illam yakun turiha alaihi ma yasturu baina surati wa rukbati wattafaqu ala wujubi taqdiyati ma baina surati wa rukbati. Nah, iya intinya. Ya intinya sih ditutup. Kondisi jenazah ketika memandikan itu ditutup. Nah, ditutupnya itu kalau di Indonesia sudah nggak pakai bajuan, nggak pakai pakaiannya lagi, tapi ditutup dengan kain tapih atau kain kayak sarung yang panjang itu namanya kain tapih. Kain tapih. Nah, ditutupnya dengan kain tapih, bukan pakaiannya sendiri, bukan. Jadi kan pakaian itu sudah dilepas ketika pas pertama kali meninggal itu kan, setelah ditutup matanya, persendiannya dilemesin semua, terus kan pakaian sudah dilepas. Nah, kan ditutup sama tapih atau sama kain itu. Nah, kain yang semacam itu nanti yang digunakan ketika memandikan, ditutupnya. Jadi bukan berarti harus tetap memakai bajunya yang dulu. Nah, hadis ini juga sama. Cuman kan di sini yang berlaku di Arab, apakah mereka benar-benar membuka aurat atau tidak? Karena di sini dikatakan sahabat ini berkata, kama nujarridu mautana, sebagaimana kami menelanjangi atau melepas pakaian orang-orang mati kita. Berarti kan kebiasaan yang terjadi pada saat itu di kalangan sahabat adalah ketika ada orang mati dimandikan, ya ditelanjangi gitu. Nah, ditelanjangi ini apakah memang ditelanjangi tidak ada penutup sama sekali, ataukah ditelanjangi tapi masih tetap ditutup kain di atasnya?
Dal al hadis ala anna sunnah naz'u thiyab 'anil mayyit. Tetap inda iradati huslihi liqolihim kama nujaridu mautana. Wal dhahir ittila'uhu 'ala dzalik wa iqrarihum 'alaihi. Wa dal aidan ala annahu yajuzu ghuslu bi qamisihi kama fa'ala sahabat ma'an nabi. Memang Nabi ketika dimandikan itu masih memakai gamis ya keadaannya. Masih memakai gamis. Boleh juga. Lebih lengkap yang di sini. Wa fa'in kila, kalau memang seperti semacam itu, mu'tamadu Syafi'i wal ashab fi istifal ghusl fi qamisin hadisu Aisyah mu'tamadu Syafi'i, hadis yang dibuat pegangan Imam Syafi'i dan ashab dalam kesunahan memandikan jenazah dengan memakai pakaian adalah hadisnya Aisyah yang ini. Jadi hadisnya Aisyah yang ini menunjukkan sunahnya dijadikan oleh mazhab Syafi'i dan ashabu Syafi'iyah sebagai dalil sunnah untuk memandikan jenazah dengan tetap memakaikan gamis atau dengan tetap memakai gamis, pakai baju. Terus ditanya, apakah ini bukan wahaza wa huwa makhsusun bin nabi? Apakah ini bukan khusus untuk nabi saja? Dalilnya apa? Ya dalilnya ya kamanujar itu mau tatana gitu. Sebagaimana kami melepas baju atau menelanjangi orang-orang meninggal kami ketika dimandikan. Nah, ketika sebelum Nabi meninggal, umat Islam, para sahabat itu ketika memandikan orang yang meninggal itu ya dilepas pakaiannya. Tapi ketika Nabi meninggal, Nabi tidak dilepas, memandikannya dengan gamis. Pendapat Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan Ashabu Syafi'iyah mengatakan tetap disunahkan memandikan mayit memakai gamis. Dengan hadis ini dalilnya ini dipertanyakan, loh bukannya itu dalil Aisyah atau hadis Aisyah ini khusus ya bagi Nabi, artinya hanya Nabi saja yang pakai gamis, yang lainnya enggak gitu. Di pertanyaan semacam itu, fal jawab ma aja bebi al ashab, jawabannya adalah apa yang dikatakan oleh ashab Syafi'iyah, anama sabata qaunahu sunnatan fi haqqin nabi bahwa sunnatun aidan fi haqqi ghairihi. Maka semacam ada kaidah, segala sesuatu yang menjadi sunnahnya Nabi ya bahwa sunnatun aidan, maka hal itu juga sunnah juga fi haqqi ghairihi, pada hak selainnya Nabi. Kaidah asalnya begitu. Apa yang dilakukan oleh Nabi atau kesunahan-kesunahan yang dilakukan oleh Nabi, ya maka hal itu pun disunahkan kepada umatnya atau kepada selainnya Nabi. Hatta yathbuta at-takhsisu, sampai nanti ada ketetapan taksis. Oh ini buat Nabi, kayak nikah misalnya. Nikah lebih dari 4, itu taksis buat Nabi, khosois. Atau apalagi nah itu kalau ada keterangan taksis atau mengkhususkan untuk Nabi, baru itu taksis. Nah ini dalam masalah mandi ini tidak ada keterangan ini taksis untuk Nabi, enggak ada. Waladzi fa'ala bin Nabi huwa al-akmal. Apa yang dilakukan kepada Nabi mandi ini dengan memakai gamis ini adalah cara memandikan yang akmal, yang sempurna. Allahu a'lam. Wa an Ummi Atiyah, dari Ummi Atiyah radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anha, qalat, berkata sapa Aisyah Ummi Atiyah. Wa an Ummi Atiyah, dan dari Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha, qalat, berkata sapa Ummi Atiyah, dan kalau masuk alaina ingat kita sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu halu tawi kita ikun ghasilu, memandikan sapa kita ibnatahu ing putrinya Nabi. Siapa yang meninggal? Putrinya yang meninggal itu siapa?
Siapa yang meninggal? Putrinya. Zainab yang meninggal itu. Zainab. Ya Zainab zauju Abil Ash bin Ar-Rabi'. Zainab yang meninggal. Ketika Zainab meninggal, Zainab itu adalah istrinya Abil As bin Rabi' walidatu Umamah allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmiluha fi shalat wa idza sajada wa doa wa idza qama hamalah. Adalah anaknya Nabi yang ketika Nabi sholat itu Nabi menggendongnya, lalu ketika sujud Nabi meletakkannya. Itu anak yang putri beliau yang bernama Zainab. Wa Zainab radhiyallahu ta'ala anha akbaru banati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab adalah putri tertua dari putri-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwfiyat sanata taman, dan meninggal pada tahun 8 Hijriah. Ya, 8 Hijriah. Wallahu al-Waqidi. Faqala, lalu berkata sapa Nabi, silnaha, mandikanlah sapa kalian perempuan ing ibnati, mandikanlah putriku salasan kelawan dengan 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au aksaro atau lebih banyak min zalika dari khamsan. In ra'aitunna, apabila tolamun melihat meyakini saja ya. In ra'aitunna, la apabila meyakini bagus sapa sira kabeh dalika ing mongkon-mongkon aksar, kalau kalian berpendapat lebih banyak lebih baik. Misalnya 8 saja, 9 saja, 7 saja, silakan kalau memang kalian yakini itu lebih baik. Mandikan bimain kelawan air wasidrin dan daun bidara atau daun ya sekarang yang mungkin sabun lah. Waj'alna, dan jadikanlah kalian semua fil akhirati ing dalam mandi atau basuhan terakhir, jadikan kafuran ing kafur, dijadikan dicampur dengan air kapur barus. Airnya itu dicampur dengan kapur barus yang sudah diremuk atau dihaluskan, dicampurkan lalu disiram. Au syai'an, atau sesuatu min kafurin, dari kafur, atau kalau nggak ada kapur barus ya kapur apapun lah. Falamma faragna, maka ketika selesai ketika selesai memandikan Ummi Atiyah dan rombongan ini, para perempuan ini, azanna, maka memberitahu sapa kita ing Nabi. Kami memberitahu Nabi setelah selesai memandikan. Ya, Nabi sudah selesai mandinya, lalu diapakan lagi? Fa'alqa, lalu menjatuhkan sapa Nabi ilaina maring kita hiqwahu ing bajunya Nabi. Ini namanya Nabi ngambil baju, ngambil gamis, lalu diberikan kepada Ummi Atiyah. Faqala, lalu berkata sapa Nabi, ashir naha, pakaikanlah kalian semua ing ibnati, ini pakaikan kepada putriku. Pakaiannya gamis atau apalah, pokoknya pakaian Nabi diberikan kepada para perempuan itu, Ummi Atiyah dan kawan-kawannya, supaya dipakaikan kepada anaknya, jadi kafanilah. Iyahu ing hiqwah, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan iku ing dalam riwayat siji, dan dalam satu riwayat, abdana bimayaminiha, ibda'na bimayaminiha, ibda'na, mulailah kalian semua, mulailah kalian semua bimayaminiha, kelawan pira-pira anggota kanan ibnati. Mulailah memandikan anakku dengan anggota yang paling kanan. Wa maudhi'il wudu'i, dan wa maudhi'il wudu'i, dan pira-pira tempat wudu, alias anggota-anggota yang wajib untuk wudu dimulai terlebih dahulu. Minha, dari ibnati. Nanti itu dalam satu riwayat lil Bukhari, miliknya Imam Bukhari, dalam satu riwayat miliknya Imam Bukhari, bunyinya itu adalah
Fadhafarna utai lafaz fadhafarna lalu apa gunting mengikat fadhafarna lalu mengikat atau nggelung sapa kita sya'roha ing rambutnya ibnati salah saqurunin kelawan 3 kali ikatan diikat fa'alqainaha lalu meletakkan sapa kita ing salah saqurunin kami letakkan khalfaha ing dalam belakangnya ibnati. Jadi diikat atau dikepang, nah kemudian diletakkan di belakangnya, bukan disampingin ke depan. Ketika setelah selesai mandikan itu diletakkan di belakang, dibaringkan tetap di belakang, bukan ditaruh di depan di sini. Rambutnya. Nah, ini adalah tentang jumlah bilangan memandikan mayat berapa. Di sini Nabi menyebutkan 3, 5 atau lebih. 3, 5 atau lebih. Tapi yang jelas adalah memandikan mayat itu wajib. Wa huwa fardun 'alal kifayah indal jamaahir. Minhum al-madzhabul arba'ah. Di antaranya adalah mazhab 4. Anna ghusla mayit amrun ta'abudiyun amar nabi asyari ta'abudan walaysa li'illatin najasah. Memandikan mayit itu adalah ilatnya adalah sesuatu yang memang ta'abudi, yang berupa ibadah. Syariat memerintahkan kita untuk ketika ada orang meninggal muslim kita mandikan. Alasannya apa? Ya walaysa li'illatin najasah, bukan karena alasan najis orang meninggal itu. Bukan, tapi karena memang syariat memerintahkan kalau ada orang meninggal ya dimandikan. Alasannya apa? Ya nggak tahu. Pokoknya kita hanya melakukan ibadah dengan memenuhi atau mematuhi atau melaksanakan perintah syariat, yaitu memandikan. Hanya maksudnya ta'abudi itu kemarin ilat itu ada ilat ta'akuli, ada ilat ta'abudi. Ini ta'abudina ilat ta'abudi. Jadi nggak ada alasan ilatnya. Kayak sholat itu, kenapa sholat? Ya kita sholat itu adalah amrun ta'abudi, sesuatu atau ilat yang memang bersifat ta'abudi itu kalau bahasa Jawanya itu merdi ibadah, alias kita hanya melaksanakan apa perintah Allah tanpa mempertanyakan kenapanya. Pokoknya kenapa sholat? Ya enggak ada kenapa. Pokoknya kita memerintahkan perintah Allah. Nah beda lagi kalau misalnya hukum yang kenapa kok dilarang khamr? Ada ilatnya karena begini, bukan hanya semata-mata ta'abudi, tapi juga ada ilatnya. Nah, kalau orang meninggal, kenapa kok dimandikan? Ya kita hanya hanya melaksanakan perintah syariat. Bukan karena alasan jenazah itu najis sehingga harus dimandikan, enggak ada najis dalam masalah jenazah. Artinya tidak najis jenazah itu. Mayit ini juga najis. Sunahkan pula memakai daun bidara dan kafur, ya, berarti memakai sabun dan memakai kapur barus. Fi haqqil mayyit wa ajaza al-misk aksarul ulama wa amara Ali radhiyallahu anhu fi hanudihi wa qala huwa min fadli hanudin nabi wa samalahu Anas. Kemudian memakai hanud, memakai kafur itu. Memakai misik, minyak wanginya, campur minyak wangi misik. Wa fil hadis ma yadullu ala anna nisa haqqu bi ghuslil mar'ah. Dalam hadis itu pula kan Ummi Atiyah yang memandikan putrinya Nabi, perempuan dengan perempuan. Berarti menunjukkan bahwasanya yang lebih berhak untuk memandikan jenazah perempuan adalah ya kelompok perempuan. Mina wabihi qala Al-Hasan wa Thawri wa Syafi'i wa Abi Hanifah. Wa qala Syafi'i, tapi Imam Syafi'i berkata begini. Wal Syafi'i wal Auza'i wa Ishaq wa akharun az-zawj ahaqqu bi ghusl zawjah. Suami atau istri lebih berhak untuk memandikan istri atau suaminya.
Kalau istri bisa lebih berhak memandikan suaminya, kalau suami lebih berhak memandikan istrinya. Ini menurut Imam Syafi'i, Al-Auza'i, Ishaq. Ya, tapi ya dari sini temunya ada tetap yang memandikan adalah perempuan. Nah, kecuali yang laki-laki boleh kalau memang suaminya. Itu adalah ittifaqnya, titik temunya di situ. Li'annahu law baqiyat az-zawjiyah bainahuma lamma tazawwaja Ali radhiyallahu ba'da Fatimah radhiyallahu Umamah binti Zainab. Waqad mata an arba'i harair. Oh, bukan begitu. Imam Abu Hanifah malah mengkritisi pendapat Imam Syafi'i. Kritisnya bagaimana? Laki-laki dan perempuan, istri suami istri, itu ketika salah satunya meninggal, maka terputus pula ikatan pernikahan. Hukumnya awalnya begitu. Jadi ketika ada jenazah yang merupakan istrinya atau suaminya, berarti seharusnya nggak boleh bersentuhan karena sudah tidak ada tali pernikahan alias sudah batal kalau disentuh. Nah, kasus ini kan sama halnya ketika misalnya ada orang mati, suami istri ya, suaminya mati atau istrinya mati, ternyata hidup lagi, mati 10 jam, mau dikuburkan itu sudah dimasukkan ke liang kubur misalnya, hidup lagi. Nah, dalam mazhab Syafi'i, dalam pernikahannya batal. Pernikahannya batal dan harus memperbarui akad nikah. Nah, sama berarti orang meninggal ketika suami istri dalam hal memandikan itu ya, ketika salah satunya meninggal ya sudah tidak ada ikatan pernikahan lagi. Ikatan nikah itu, nikah kan bisa batal, diantaranya adalah salah satunya meninggal, bisa batal atau bisa dikatakan bubar selain cerai. Makanya iddah kan ada iddah karena cerai, ada iddah karena ditinggal mati. Nah, itu kritikan dari Abu Hanifah, kenapa kok suami boleh atau istri boleh, padahal kan suami atau istri ketika salah satunya sudah meninggal ya sudah batal pernikahannya atau selesai pernikahannya. Tapi nggak ada jawaban di sini. Tanggapan dari Imam Syafi'i atau dari Ashabus Syafi'iyah nggak dijelasan. Wa yustahabbu mura'atut takmil lil witri, disunahkan untuk menjaga kesempurnaan dengan mengganjili. Kalau nggak 3 ya tadi Nabi 5, kalau nggak 5 ya ditambahin nggak apa-apa. Pokoknya yang kamu anggap butuh silahkan tambah lebih dari 5. Tapi disunahkan untuk mura'atut takmil lil witri, menjaga bilangan ganjil untuk kesempurnaannya. Pokoknya tidak ada batasan di atas 3, 5. Pokoknya sampai benar-benar dianggap bersih. Kalau masih belum bersih, butuh disiram lagi. Tapi ada ulama yang memakruhkan lebih dari 7 itu. Waqad karuhu az-ziyadah ala sab'i. Ulama memakruhkan memandikan dari 7 kali mandi atau siraman. Nah, kemudian setelah dimandikan, Nabi memberikan bajunya Nabi itu kepada Ummi Atiyah untuk dipakaikan kepada putrinya Zainab. Nah, pakaikan bajuku ini kepada putriku. Nah, ini menunjukkan wadzalika yadullu ala at-tabarruk bi asarihi asy-syarifah. Sama seperti kemarin. Ini adalah tabarukan untuk terhadap bekas atau peninggalannya Nabi yang mulia. Bajunya Nabi, bekas baju Nabi. Siapa? Saya juga pengen lah kalau dikasih baju Nabi. Apapun yang berkaitan Nabi. Kasya'rihi, seperti rambutnya Nabi, kayak kemarin saya ceritakan
Khalid bin Walid itu membawa baju, rambutnya Nabi di kepalanya atau di ikatan sorbannya untuk ketika setiap perang. Wa zufrihi, dan kukunya Nabi, kukunya habis dipotong itu diambil untuk disimpan, untuk tabarukan. Wa ghairihima, dan selainnya, min babi aula sallallahu alaihi wasallam dari bahkan yang lebih utama gitu. Tabarukan pada Nabi itu lebih utama. Wa zalika litabarruk bima basyara jasad Nabi, itu tabarukan dengan apa yang menyentuh atau bersentuhan langsung dengan Nabi. Nah, kita kan tabaruknya hanya apa dengan Nabi? Ya sholawatan doang sekarang mah. Ketemu enggak, mencium tangan enggak, sungkem enggak. Apalagi mendapatkan misalnya ya bekas-bekas atau jejak-jejaknya Nabi, bajunya atau sejadahnya atau air wudhunya, enggak ada air minumnya, enggak bisa, hanya sholawat mendapatkan tabarukan dengan nabinya. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata sapa Aisyah, kufina, dikafani sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salasati abwabin aswabin apa abwabin aswabin cak abwabin fi salasati aswabin, ing dalam telu pira-pira pakaian bidin yang putih. Nabi dikafani dengan 3 lapis pakaian yang putih, kain yang putih. Saholiyatin, kang bersih, min kursufin, dari kasar. Jadi min kursufin, dari kasar. Yurwa bi fathisin kursu wa dhammiha, dan domanya sin, kursa. Fal fathu mansubun ila suhul wa huwa al-qisar ay yaqsuru athiyab li'annahu yas'al ila suhul wa hiya bangsa, ya bersih, yang berasal dari daerah suhul, daerah suhur bil Yaman, wa hiya qaryah bil Yaman. Oh ya, kalau pengucapannya itu sahul, sahul itu dinisbatkan kepada sebuah daerah di Yaman. Jadi kalau misalnya kata sahuliyah baidin sahuliyatin, berarti yang bersih. Tapi kalau memakainya sahaliyah, kalau sahul bermakna berarti pakaian yang berasal dari daerah di Yaman. Kalau sahal pakai fathah, wa huwa asab abyad an-naqi, pakaian yang putih yang bersih. Wala yakunu illa min qutnin, dan enggak lain itu terbuat dari katun. Tapi ini yang lebih, ini wafihi syadzun, ini syadz. Dia anahu nusiba ilal jami, dinisbahkan pada jama'. Syadz. Berarti bangsa. Fi salah satu abwabin, ing dalam telu pira-pira pakaian bidin yang putih sahuliyatin, kang bungso daerah Sahul. Itu aja lah. Kursuf kutmini, kursufin min kursufin, dari katan, dari katun atau dari kapas. Laisa, yang tidak ada iku fiha, ing dalam salah satu abwab, apa qamisun, gamis atau kelambi kurung, wala imamatun, dan tidak ada imamah. Berarti 3 itu benar dilapis biasa. Tidak ada memakai kayak kemarin pakai gamis atau pakai sorban imamah. Hanya 3 lapisan luar saja. Muttafaqun alaih, wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Berarti Nabi saja dikafani atau Nabi saja
dikafani dengan sangat sederhana sekali, hanya 3 lapis. Enggak 3 lapis itu tidak ada gamis, tidak ada sorban. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Ini minimal ya, minimal, batas minimalnya semacam itu. Anna sunnah fit takfini rajul salah satu aswab. Sunahan dalam mengkafani seorang laki-laki adalah mayit laki-laki adalah 3 pakaian. Wal munasib fiha anna aktsara ma yalbisu fi halis hayat. Ya, tapi yang cocok adalah, yang sesuai adalah dalam masalah 3 pakaian itu adalah yang biasa dipakai ketika hidup. Wa amma sunnah lil mar'ah, kalau perempuan sunnahnya adalah 5 lapis, 5 pakaian. Qalu al-bid berarti bidun, berarti kafannya putih. Berarti ya dulu ani ala istihbabul laun al-abyad fi kafnil mayit, berarti hanya sunnah mengkafani dengan kafan berwarna putih, itu sunnah. Wa dzalika anna ta'ala lam yakun liyakhtaro li nabiyhi ilal afdal. Memang warna paling baik adalah putih. Baik laki baik bagi orang yang meninggal maupun bagi orang yang masih hidup. Berarti kalau nggak ada kafan putih ya warna apapun ya silakan. Terus satu lagi ya, poin Ibnu Umar ini. Wa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, berkata sapa Ibnu Umar, lamma tufiya, ketika meninggal sapa Abdullah bin Ubay al-masyhur anna ibnatahu nomor 3 huwa ibnu Salul ismu ummuhu rasul ismu ummihi rasul munafiqin wa inna ma'adahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu takrimatan li ibnihi Abdullah alladzi kana min khiyaril mu'minin wa ta'lifan li qulubi man kana min hizbi Abdullah bin Ubay wa li'annahu kana kasa al-Abbas qamisan fa wufiya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an ammihi. Anaknya Ubay bin Salul. Ubay bin Salul kan tokoh munafik. Tapi kan bapaknya, anaknya kan enggak. Bahkan anaknya itu Abdullah bin Ubay ini salah satu khiyarul mukminin. Orang-orang mukmin pilihan. Kalau bapaknya ya orang munafik, Ubay bin Salul. Lama tuwfiyah, ketika meninggal sapa Abdullah bin Ubay, jaa maka teka sapa ibnuhu, anaknya Ubay, anaknya Abdullah bin Ubay, berarti cucunya Ubay bin Salul, terus Abdullah, terus anaknya ini datang. Ketika Abdullah bin Ubay meninggal, anaknya Abdullah bin Ubay, namanya siapa? Sini enggak, Abbas nih. Abbas, bukan. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang anaknya tersebut ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata sebuah ibnuhu, anaknya Abdullah bin Ubay ini berkata, "A'tini qamisoka." "A'tini ya Rasulullah, a'tini, berikanlah sapa tuan ing ingsun. Saya mohon berikanlah tuan qamisoka ing gamis tuan." Berikan gamis tuan, ukaffinhu, sebab akan mengkafani sapa ingsun ing Abdullah bin Ubay fihi ing dalam gamis. Ya Rasulullah, tolong berikan gamismu, saya minta gamismu supaya nanti saya buat sebagai kafan untuk bapakku, kata si anaknya ini. Akhirnya fa'adahu, lalu memberikan sapa si Kanjeng Nabi ing ibnahu iyahu ing qamis, lalu Nabi memberikan anak tersebut gamis. Lagi-lagi ini adalah bentuk tabarukan dengan apa yang ada pada Nabi, pakaian ataupun apa. Di sini adalah gamisnya Nabi. Nah, saya jadi ingat ketika dulu waktu di pesantren itu biasanya
ketika ada santri meninggal terus disolati, dimandikan, dikafani, disolati di masjid. Lalu ketika diberangkatkan pulang jenazahnya tersebut ke rumahnya, itu biasanya Mbak Yai itu, Mbak Yai Idris waktu itu atau Mbak Yai Anwar itu memberikan sorbannya. Sorbannya itu ditaruhkan dikasihkan di jenazah itu. Di jenazah itu tabarukan. Wa fi hadis Ibnu Umar bi sya'ni takfin bi qamisin Nabi dalilun ala tabaruk bima basyara jasad Nabi. Faqad aqarra zalika, dan ini telah memang disepakati atau diakui. Takrimatan minhu li sahabi al-karim, karena penghormatan dari Nabi kepada sahabat yang mulia yaitu Abdullah alladzi huwa ibnu hadzal munafiq al-khadir, yang merupakan anak dari tokoh munafik yaitu Ubay bin Salul. Nah, yang meninggal anaknya Abdullah. Wa qila mukafatan li Abdillah al-munafiq al-mayyit. Li'annahu kana al-basa al-abbas hina usira yauma badrin qamisan. Wa zalika min sumuwi akhlaqi syarif alaihi salam wa atamu taslima. Ini tentang masalah, ada yang mengatakan karena apa alasannya, kenapa kok dipakaikan gamis atau diberikan gamisnya. Ada yang mengatakan karena untuk memuliakan si Abdullah itu karena sahabat yang terbaik. Ada yang mengatakan mukafatan untuk mukafah itu menyeimbangi. Satunya bapaknya itu adalah tokoh munafik yang paling jos, nah anaknya harus dikasih kehormatan yang lebih tinggi lagi dengan dikasihkan gamis ketika meninggalnya itu. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda sebuah Nabi, albisu pakailah sapa sira kabeh min siabikum dari pira-pira pakaian sira kabeh al-bayadi ing pira-pira kang putih. Pakailah kalian pakaian yang putih, fa innaha, maka sungguhnya siabakum al-bayad min khairi siabikum, termasuk pakaian terbaik kalian. Wa kafinu, dan kafanilah kalian semua fiha ing dalam siabikum al-bayad, pakaikanlah dengan menggunakan baju atau pakaian yang berwarna putih, mau takum ing piro-piro mati kalian. Pakaikanlah pakaian atau baju atau kain yang berwarna putih pada orang-orang meninggal kalian untuk kafannya, sebagai kafannya itu. Rawahu, meriwayatkan hadis sepal khamsatu imam 5 illa Nasa'i kecuali Imam Nasa'i wa Sahihah, dan menyahihkan hadis sepal Tirmizi. Lagi-lagi ini tentang masalah kesunahan warna putih kafan. Ini bukan wajib ya. Bukan wajib. Wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala berkata sahabat Jabir. Qala berkata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Idza kaffana," ketika mengkafani sapa ahadukum, salah seorang dari kalian, ketika salah seorang dari kalian mengkafani akhu ing saudaranya, ya fal yuhsin, maka perbaguslah, perindahlah, perbaikilah sapa ahadukum kafanahu ing kafannya ahad ing akho, kafanahu ing kafannya akhohu. Maka ya dibuat sebagus mungkin, sebaik mungkin, indah mungkin kafannya, artinya ya dengan kain terbaik lah namanya. Tapi tidak juga sampai tabdzir itu yang mubazir, nggak perlu sampai pakai sutra juga tabdzir, karena toh kafan juga akan rusak, kafan juga akan termakan tanah. Daripada dengan pakai sutra, kain sutra, ya mending ya duitnya dibuat
untuk tahlilan saja atau untuk yang lainnya. Nanti dibuat sebagus mungkin, ya misalnya kain kafannya beli yang baru lah, minimal beli yang baru, atau kain yang bagus kualitasnya, meskipun enggak sutra amat, ya kain bagus lah. Tapi kan ya yang berlaku di kita kan kain kafannya kain gitu, kain apa namanya, kain ya bahasa Jawanya kain mori, kain kasa ya bukan semacam itu, bukan kain katun biasa buat baju, itu bukan. Nah, karena memandang itu daripada itu mahal hitungannya, pakai kain katun mahal, selembar 1 meter berapa puluh ribu, sayang duitnya. Minimal itu kan jenazah itu sekitar 12 meter membutuhkan kain itu, kalau kafannya itu sempurna. 3 lapis saja, 3 lapisan luar itu berapa? Misalnya tinggi orang udah 160 cm atau 170 cm, ya untuk ikatan pocongannya itu kan berarti dihitung sampai 210 cm, 2 meter atau 210 cm. Berarti kan kalau 3 lapis berarti 6 meter. Belum lagi untuk nanti buat jilbab pakai kerudung atau sorban. Belum lagi buat nanti gamis, baju kurung. Belum lagi nanti buat celana atau izar, sarung. Jadi hampir 12 meter kalau nggak salah, membutuhkan kain sebanyak 12 meter. Jadi kalau terlalu mahal juga kasihan juga. Misalnya pakai yang namanya apa ya, yang biasa buat kalian sekolah itu baju putih kayak gitu, itu termasuk nggak pernah ada itu di Indonesia semacam itu kayaknya. Di kampung-kampung itu kain kafan yang bukan semacam itu, tapi yang lebih murah lagi. Karena kalau kain yang seperti baju sekolah itu putih kayak gitu, kainnya, bahannya itu lumayan mahal, bisa 3 kali lipat harganya dari kain kafan biasa itu. Ini kenapa kok ada hadisnya Jabir begini? Ternyata ada sabab urutnya, ada latar belakangnya atau konteksnya. Ini sabab urudil hadis fi Muslim wa ghairihi, fi Muslim wa ghairi, dalam kitab Sahih Muslim dan yang lainnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi ku khotbah yauman, mengkhutbah, memberikan khutbah pada suatu hari. Fa zakara rajulan min ashabi, lalu Nabi mengingatkan atau menceritakan ada seorang laki-laki dari sahabatnya, qubidu, yang meninggal. Fakufina, lalu dikafani fi kafnin ghairi dha'il, dengan kafan yang tidak layak. Wa qubira lailan, dan dikubur pada malam hari. Akhirnya fajajarun Nabi ayyukbaru ar-rajul bil-lail, maka kemudian Nabi memperingatkan, bukan mengancam ya, memperingatkan, memberi peringatan keras supaya jangan sampai penguburan laki-laki itu pada malam hari, hatta yusalla alaihi, kecuali illa ayyutarra insanun ila zalik, kecuali kalau terpaksa malam-malam, kalau nunggu pagi nanti malah keburu bau atau bau busuk, makanya nggak apa malam-malam. Maka terus Nabi berkata, wa qala Nabi idza kafana ahadukum akhu falyusin kafanahu. Jadi latar belakangnya itu ada seorang sahabat yang meninggal lalu dikafani dengan kafan yang to'il, ghairu to'il ghairi jayyid, yang tidak bagus kafannya, hakir, ghairu kamil satri. Ada yang mengatakan kafannya itu kafan yang bekas atau jelek dan tidak sempurna menutupi. Hadis ini menunjukkan ala istihbab tahsinul kafan, sunnah untuk membagusi kain kafan. Kalau ulama yufassir tahsinul kafan, apa sih membagusi kafan itu? Ulama berkata, laisa al-murad bi ihsanihi as-sarafa fihi wal mughalatah wa nafasatah.
Yang dikehendaki dengan ihsan atau membagusi kain kafan di sini adalah bukan bagus dalam hal mahalnya, indahnya, atau mulianya bahan kafannya itu. Tadi bukan sutra kayak gitu, bukan kain katun, bukan kayak gitu. Yang dimaksud dengan ihsan itu. Wa innama al-murad nadhafatuhu wa naqauhu. Yang dikehendaki adalah bersihnya dan ya sucinya. Wa kathafatuhu wa satruhu, dan tebelnya serta bisa menutupnya. Wa tawassutuhu, dan standarnya, tengah-tengahnya. Wa kaunuhu min jinsi libasi fi hayatihi ghaliban, dan adanya kafan itu berjenis sama dengan jenis pakaian yang dia pakai ketika hidupnya secara umum. La afkhara minhu wala ahqara, tidak terkesan menyombongkan dan tidak terkesan merendahkan. Standar. Jadi bukan masalah, yang terpenting bukan masalah tentang bahan yang digunakan, tapi yaitu bersih, suci, bisa menutup aurat, terus tebalnya itu sedang-sedang saja, terus jenisnya itu adalah jenis bahan yang biasa dipakai ketika hidupnya. Yang ketika hidupnya orang tersebut memakai baju apa, bahannya bahan katun, kebanyakan pakaiannya ya, meskipun dia pakai celana jeans, meskipun dia pakai kaos, masa ia memakai bahan jeans kafannya, kan enggak juga, atau bahan kaos kafannya, kan enggak juga. Tapi yang umumnya itu dia punya pakaian itu kan pasti orang itu, saya yakin bahannya katun, berbahan katun mayoritas. Wa anhu, dan dari Jabir qala, berkata sahabat Jabir, kana ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina rajulaini fi qatla Uhudin. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.